Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih ayah dan bunda yang sudah hadir. Sama-sama kita berdiskusi tentang materi kita di pagi hari ini tentang banyak wawasan, banyak kegelisahan. Salam serta salam tak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat hingga di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Lalu di kesempatan pagi hari ini di kesibukan kita semua, kita masih terus belajar, masih sama-sama terus belajar, masih sama-sama menuntut ilmu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia tentunya membutuhkan ilmu. Karena ilmu bagi manusia seperti energi. Dan juga kita membutuhkan petunjuk. Karena petunjuk ini tentunya memberikan arah bagaimana kita semua sebagai manusia bisa menuju ke arah yang tepat. Ketika kita mengingat seseorang yang hebat dalam tinju yaitu Mike Tyson saja, sudah begitu profesionalnya beliau, tapi beliau masih membutuhkan seorang pelatih yang memberikan arahan-arahan dan petunjuk. Mungkin pelatih ini bisa menjelaskan tentang blind spotnya. Jadi titik-titik buta pada seorang Mike Tyson sehingga potensi Mike Tyson bisa berkembang dengan maksimal. Kita juga melihat ada pemain bola seperti Messi dan Ronaldo. Begitu profesionalnya mereka, tapi mereka tetap membutuhkan ilmu sebagai energi dan juga petunjuk sebagai penentu arah kemana mereka akan melakukan di kemudian hari. Karena sejatinya manusia yang tidak disibukkan oleh ilmu, seorang laki-laki yang tidak fokus pada ilmu, orang laki-laki akan fokus kepada syahwatnya, dan perempuan yang tidak difokuskan tentang ilmu, maka tentunya akan fokus pada prasangka-prasangkanya. Ketika kita diminta untuk menjadi manusia yang lebih baik, tentunya ketika kita diminta untuk bertambah temannya satu saja setiap hari, satu teman, setiap hari satu teman, setiap hari satu teman, mungkin kita kesulitan. Ketika kita diminta untuk bertambah hartanya setiap hari 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 setiap hari, tentu juga mungkin kita kesulitan. Tapi dengan ilmu, insya Allah di dunia digital ini, ketika kita ingin mendapat ilmu-ilmu baru setiap harinya sambil bekerja, setiap harinya sambil mengerjakan pekerjaan yang di rumah, setiap harinya sambil melakukan aktivitas lain, insya Allah kita masih tetap bisa mendapatkan ilmu agar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bahkan para nabi pun sudah sangat merasa qanaah, cukup terhadap segala apapun yang diberikan kepadanya kecuali terhadap ilmu. Maka Nabi Musa bahkan senantiasa berdoa, Robbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan juga Nabi Muhammad selalu melapaskan doa sebelum matahari terbit. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bahwasanya ilmu sangat dibutuhkan karena ilmu menjadi salah satu penentu bahwa sebuah kegiatan atau tindakan itu akan diterima ataupun akan. Nah, Eka ya Bunda,
Sekarang kita akan masuk ke sedikit materinya tentang tambah wawasan, bertambah kegelisahan. Wawasan begitu banyak, ilmu, pengetahuan di dunia digital begitu banyak kita terima. Bahkan bisa dikatakan kita ini terjadi obesitas pengetahuan. Begitu banyak ilmu yang kita masukkan ke kepala kita. Tapi kadang dengan adanya ilmu tersebut, kenapa ilmu ini membuat kita jadi lebih gelisah? Orang ekonom, misal, sudah paham ilmu ekonomi, tetapi dengan ilmunya itu menjadikan jadi khawatir, oh nanti kalau rugi seperti apa, kalau rugi seperti apa, kalau ini seperti nah. Sehingga yang ditimbul dengan bertambahnya ilmu itu malah kegelisahan-kegelisahan. Ya apa? Nanti akan kita coba diskusi bersama bagaimana agar wawasan tetap bertambah, namun kegelisahan kita semakin berkurang. Ini saya tampilkan sebuah video. Ya, terkadang kita berpikir memikirkan yang sama, hanya akan menciptakan hasil yang tak maka untuk itu mengubah nasib, maka ubahlah pikiran. Tentu apa? Sekarang kita akan masuk ke materinya tentang berpikir. Karena tentunya wawasan atau ilmu akan masuk ke dalam pikiran kita, sehingga tentunya kita harus memahami, memperdalam tentang berpikir. Apa itu berpikir? Banyak kita menemui kejadian, semisal ada orang tua berkata kepada Ananda yang masih SD, "Nak, kamu itu sudah SD. Kamu itu harusnya mikir dong, nak. Harus berpikir. Apalagi kamu sudah punya adik." Kemudian beranjak dewasa, sampai di SMA, lakukan sebuah kekeliruan, ditanyakan lagi, "Nak, kamu itu sudah SMP. Nak. Kamu itu mbok yo mikir, harus berpikir dong." Naik lagi ke tingkat kuliah, bilang lagi, salah lagi, bahkan, "Kamu sudah kuliah, kamu harusnya mikir dong. Masa sih melakukan hal itu?" Sampai menikah, melakukan kesalahan, orang tuanya, melihat langsung dibilang, "Nak, kamu itu sudah nikah. Kok kamu melakukan itu sih? Kamu itu yuk mikir dong, mikir." Akhirnya orang tuanya yang menegur ini ditegur lagi sama istrinya. "Wah, itu loh, anak kamu itu kan sudah nikah. Kamu jangan begitu di depan istrinya. Bapak itu yuk mikir loh, Pak, mikir." Akhirnya karena bapaknya, saya kan kepala keluarga, masa kayak ibu ini, bapak ini kan kepala keluarga. Ibu harusnya ikut apa yang bapak bilang dong. Ibu ini mikir harusnya. Sampai bapaknya di kantor, targetnya tidak selesai. Akhirnya sama bosnya juga dipanggil. Kalian semua ini bagaimana sih? Kenapa target hari ini nggak selesai? Harusnya kalian semua itu mikir dong. Dari kisah ini,
Akhirnya semuanya diminta untuk berpikir, tapi dari kasus ini semuanya belum ada yang berpikir. Ternyata seperti apa sih fenomena berpikir dalam kehidupan kita? Kita akan lanjutkan. Oh, ternyata berpikir itu tidak ubahnya seperti memasak. Jadi ketika memasak, tentunya membutuhkan yang namanya dapur. Dapur kita adalah wadah, adalah pikiran kita. Otak kita sebut dengan dapur. Apakah dengan dapur saja kita sudah bisa memasak? Tentu tidak. Tentu kita membutuhkan yang dinamakan bahan dasar. Bahan. Bahan itulah yang dinamakan pengetahuan. Pengetahuan. Apakah dengan bahan saja sudah bisa membasak? Nah, tentu belum. Kita masih perlu harus membutuhkan yang namanya bumbu-bumbu. Itulah yang dinamakan pengalaman. Agar berpikirnya menjadi lebih, agar bahan masakannya bisa menjadi lebih. Apakah sudah selesai? Kita juga harus membutuhkan skill dalam masak. Cara berpikir. Kita membutuhkan caranya, skill memasak. Bagaimana sih cara berpikir? Kemudian apakah sudah selesai ketika sudah masakan jadi? Nah, kita harus juga mengetahui cara menyajikannya. Bagaimana hasil pikiran kita ditumpahkan, dikeluarkan dalam bentuk ucapan, ataupun mimik ekspresi, ataupun juga dalam bentuk tindakan. Maka dari itu, kita pahami bahwa ketika kita berpikir, maka disebut berpikir jika menghasilkan 3B. Hasil dari pikiran itu baik, benar, dan bagus. Ketika berpikir hanya saja benar, belum tentu sebuah kebenaran yang disampaikan dengan kurang baik ini juga diterima. Atau benar dan baik tapi kurang bagus. Kurang juga bisa bermanfaat. Ini juga mungkin belum bisa diterima dengan sepenuhnya. Maka seseorang dikatakan telah berpikir apabila pikirannya yang disampaikan itu tentunya tidak menyebabkan atau tidak didasari dengan kemarahan. Tidak didasari dengan kesedihan. Nah, tentunya didasari dengan menangkan kebenaran, kebaikan, dan hal-hal yang bagus. Kalau semisalkan ada orang berkata gini, Bunda Devi atau Bunda Dian misalnya, kalau saya pikir-pikir, lebih baik saya nggak usah bayar hutang saya. Apakah itu udah berpikir, Bunda, kira-kira? No. No. Kalau saya pikir-pikir, lebih baik saya tonjok orang itu, biar dia kapok. Nah, apa itu termasuk berpikir? Belum ya. Kenapa? Karena hasil No. pikir tentunya harus menciptakan sesuatu yang baik, benar, yang bagus. Karena kebenaran saja tentunya masih belum cukup. Harus berdasarkan kepada kebaikan dan kebagusan, yaitu kemaslahatan bagi banyak orang. Nah, lalu ada salah satu dasar rumus dalam berpikir, yaitu rumus dalam berpikir adalah kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Ini adalah rumus dasar berpikir. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Oke, coba sejenak kita ubah kata apanya ini menjadi kata sadar. Kita tidak bisa sadar kalau kita tidak tahu apa itu sadar. Kita tidak bisa sombong kalau kita tidak tahu apa itu sombong. Apakah kalau ada orang misalkan menggunakan mobil mewah, mobil Rubicon lewat di depan kita, apakah kita bilang kan orang sombong banget nih pakai mobil mewah gitu.
Apakah bisa disebut sombong? Nah, tentu tidak. Lalu harus tahu apa itu sombong. Sombong itu tentunya kita harus tahu. Rupanya ada dua. Yang pertama adalah merendahkan orang lain, dan yang kedua adalah menolak kebenaran. Maka dia sombong. Ketika dia tidak merendahkan orang lain, tentunya nggak sombong dong. Ketika dia tidak menolak kebenaran, berarti nggak sombong. Kemudian, ketika kita minta tolong, Kak, tolong dong beliin Bunda sabun di warung. Nggak mau, Bun, ah, malu. Kenapa malu? Karena definisi atau pengertian tentang malunya yang kurang tepat. Jadi, pengertian yang kurang tepat menghasilkan tindakan yang kurang tepat juga. Karena kan malu sebagian dari iman. Ketika orang diminta pergi ke warung, terus dia malu, atau dia ngomong di depan umum dia malu. Nah, sebenarnya malu itu apa? Kira-kira malu itu apa, Bun? Ada yang bisa bantu mungkin sharing? Apa kira-kira malu itu? Jadi sebenarnya malu memiliki pengertian adalah malu dalam melakukan perbuatan yang dosa. Jadi malu. Jadi ketika ngomong di depan umum, kira-kira dosa nggak? Enggak. Ya nggak perlu malu dong. Ketika diminta pergi ke warung, malu nggak kira-kira? Nggak perlu malu, kan nggak dosa. Kecuali kalau diminta ngambil barang tanpa izin, nah itu baru. Gitu. Baru harusnya malu. Manusia pada dasarnya senantiasa berpikir. Pikiran manusia ini, ketika dia membuka matanya, semua yang dilihat, semua yang didengar, langsung terolah ke dalam pikirannya. Langsung terolah. Bedanya ketika kita minum kopi. Kita minum kopi, terus kopinya tidak diaduk. Kira-kira berasa kopinya nggak, Bu? Enggak ya. Tetapi pikiran kita, ketika data itu masuk dalam otak kita, dia otomatis, automatically bercampur dengan data-data yang ada di pikiran. Hanya kita harus berhati-hati pada apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, apa yang dilihat dan apa yang didengar itu yang akan menjadi diri. Jadi kita adalah apa yang dilihat dan apa yang didengar. Setiap hari kita berpikir, pertanyaannya, sudahkah kita belajar berpikir? Nah, kalau pernah berarti Bunda tahu dong kapasitas otak manusia berapa, seberapa besar kapasitas otak manusia, terus bagaimana otak manusia bekerja, dan macam-macamnya organ-organnya, gitu. Berarti tahu ya. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya apabila sesuatu dikerjakan tidak pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Tiap hari kita berpikir, tapi padahal kita belum pernah belajar berpikir. Tiap hari kita komunikasi, tapi kita tidak belajar ilmu komunikasi. Karena speaking dan talking itu berbeda. Boleh jadi orang bisa ngomong 4 jam dengan talking, dengan diskusi, dengan berbicara dengan temannya. Tetapi ketika diminta bicara di depan umum, apakah bisa sanggup bertahan berbicara 4 jam? Itu tidak. Nah, inilah. Padahal Al-Quran itu diturunkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Itu orang-orang yang berpikir. Itu kaum-kaum yang mau berpikir. Jadi banyak perintah dalam Al-Quran itu, ratusan perintahnya adalah untuk berpikir. Hikmat mana lagi yang kau dustakan? Apakah itu tidak mengajarkan berpikir? Tentu berpikir. Tidakkah kamu melihat bagaimana langit dibentangkan tanpa tiang? Tidakkah kau melihat bagaimana unta diciptakan? Itu juga mengajak manusia berpikir. Tapi masalahnya, mohon maaf, bagi yang berprofesi sebagai dokter, mungkin terkadang ada dokter yang menyarankan ketika ada yang sakit, katakan, Ibu jangan terlalu banyak mikir, Bu. Kurang-kurangin mikir, Bu. Ibu sakit gara-gara banyak mikir nih, Bu, kayaknya, Bu. Dokter bilang itu, padahal Quran aja menyuruh kita banyak berpikir. Kira-kira kenapa ini? Jadi, manusia, otak manusia, kita bagi dua ya. Ada oka, otak kanan, dan oki, otak kiri. Kehidupan kita kira-kira, Bunda, lebih banyak menggunakan otak kanan atau otak kiri? Kanan.
Kanan, iya Bun, betul sekali, otak kanan. Inilah yang bergerak 88%. Inilah 12%. Otak kanan itu yang disebut subconscious, SC. Nah, ini conscious. Sesuatu yang kita lakukan automatically, kebiasaan. Atau sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, jantung berdetak. Bisakah kita mengatur detaknya? Tidak bisa. Itu bergerak standar subconscious, alam bawah sadar. Bisakah denyut nadi kita berdetak? Kita kendalikan? Tidak juga, standar subconscious. Contoh lain lagi, pasti ketika kita mandi, urutan yang disiram itu selalu sama. Kita sikat, bahkan ketika kita sikat gigi, kita minta tolong dikasih menit, timer, itu pasti selesainya sama. Kalau itu 5 menit terus. Kenapa? Karena berjalan standar conscious, alam bawah sadar. Makanya bangun pemuda-pemudi Indonesia. Apakah pemuda-pemudinya tidur, Bun? Tidak. Tidak. Hanya saja belum sadar. Padahal ketika kita sadar. Bahkan kadang sholat kita, Bun, itu standar bawah sadar. Tapi luar biasanya Islam, nih, diberikan rukun-rukun. Yang bahkan ada rukun di mana di situ harus suaranya itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Itu fungsinya untuk apa? Dalam ilmu otak itu menandakan bahwasanya rukun itu digunakan agar manusia tetap sadar dalam beribadah. Tidak bergerak hanya sekedar standar alam bawah sadar. Ada statement yang mengatakan manusia hanya menggunakan otaknya 12%. Kalau dia lebih dari bisa kalau dia lebih lagi, maka manusia bisa jadi hebat super. Dari yang saya pahami pelajari tentang ilmu otak dan psikologi, bahwasanya kami kurang setuju di tingkat terapis, karena kan saya menggeluti di terapi, hipnoterapi, bahwasanya kenapa orang stres, kenapa mahnya kambuh, karena orang itu menggunakan lebih dari 12%, yang dia harusnya berpikir 12%, karena dia ada masalah yang mungkin berat, menurutnya. Kenapa menurutnya? Karena kalau dia belajar, tentunya nggak ada masalah yang berat. Kenapa saya bilang nggak ada masalah yang berat? Karena rumusnya di kehidupan ini, semua akan diberikan masalah sesuai dengan kemampuannya. Rumus pertama. Rumus kedua, setiap kesulitan datang bersama kemudahan. Bahkan 2 kali rumus itu. Kesulitan datang bersama dengan kemudahan. Harusnya tidak ada masalah yang berat. Kenapa berat? Karena mungkin rumus-rumus tadi belum terinstall dengan cukup baik di pikirannya. Maka ketika 12% ini dipaksa, pikirannya ditambah menjadi 30%, akhirnya dia ambil 8%, 18% dari otak kanan. Listriknya dari otak kanan. Dari mana yang pertama kali diambil? Dari yang namanya organ lambung. Maka ketika pikirannya kita tingkatkan lebih dalam, maka salah satu yang kena adalah lambungnya. Karena kerja 88% ini untuk detak jantung, untuk aliran darah, untuk kinerja lambung, 18%-nya diambil oleh pikiran sadar, dipaksa untuk menambah energi di pikiran sadar. Hingga pertama lambungnya, nanti selebihnya merembet, merembet, merembet. Apa tandanya ketika seseorang itu gagal berpikir? Ketika seseorang itu gagal berpikir, maka yang muncul adalah penyakit di dada. Nah, seperti apa penyakit di dada? Mungkin itu benci, membuat sesak di dada, belum selesai dalam berpikir. Iri adalah tanda bahwa hanya bentuk kegagalan dalam berpikir. Tidak sabar berarti lupa bahwa ketika sabar itu, kenapa sih diciptakan mekanisme yang disebut sabar? Bahwasanya kesabaran itu adalah posisi terdekat antara manusia dengan penciptanya. Maka diberikanlah manajemen kesabaran. Patah hati adalah tanda kasih sayang. Kenapa?
Karena terkadang Allah ini adalah zat yang maha pencemburu ya. Kenapa kamu berikan hatimu untuk yang lain? Padahal setiap hari aku di sini selalu menunggu. Aku tiap hari selalu manggil agar kamu senantiasa datang menghampiriku. Kebencian, iri, tidak sabar, dan patah hati. Orang yang mencintai bisa berganti-ganti. Terkadang pembenci itu abadi. Kadang banyak pembenci itu nggak pernah ganti-ganti. Tapi orang yang mencintai kita bisa berganti-ganti. Tapi pembenci terkadang tetap. Betapa kasihannya orang-orang yang membenci. Tentunya kenapa dia membenci? Orang membenci itu layaknya orang buta. Ada warna, ada warna hitam misalnya. Nah ini emosinya warna hitam. Terus dibilang, oh itu bukan hitam, itu putih. Ngeyel lagi. Enggak, itu putih, bukan hitam. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Enggak. Nggak ada, Bu. Oke. Sekarang saya ubah lagi nih analoginya. Harusnya ketika ada orang bahagia, harusnya kita perasaan kita gimana? Tenang. Tenang, bahagia. Ada orang sedih, harusnya kita ikut sedih. Itu berarti orang yang bisa melihat kan. Tapi lucunya ada yang sedih ketika melihat kita bahagia. Atau bahkan bahagia ketika melihat kita sedih. Berarti kan itu sama aja kayak tadi di padang hitam dibilang putih. Bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, tapi hati. Mungkin dia melihat temannya bahagia, tapi dianya sedih. Dia melihat orang lain sedih, tapi dia malah bahagia. Karena sebetulnya hal-hal seperti ini, kebencian ini merusak amal perbuatan, layaknya api membakar kayu. Hal-hal buruk ini, kegagalan dalam berpikir yang menyebabkan penyakit dalam dada ini, layaknya cuka yang merusak madu. Apa yang kita lakukan bisa jadi dirusak ketika kita gagal berpikir. Menciptakan penyakit yang ada dalam dada. Benci, iri, tidak sabar. Berarti nggak mau dekat-dekat sama Allah. Patah hati. Ini ada Kiai Maimun Zubair mengatakan dawuh guru. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, kadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkan gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita ke surga. Mungkin kita punya anak, banyak anak, alhamdulillah saya diamanahi ngurusin 4 anak, Bun. Ya mungkin ada yang menjengkelkan dan tidak, pasti tentunya ayah bunda pun merasakan ya. Tapi kita yakinkan, jadi murid ini bisa juga anak ya, Bun. Jadi kan orang tua terhadap Ananda selayaknya anak biologis, kami sebagai guru anak ideologis. Jadi murid-murid juga sama, jadi harus dihadirkan gambaran bahwa salah satunya bisa menarik tangan kita surga. Amin ya robbal alamin. Nah, kita coba ini satu video lagi. Nah, otak berpikir tandanya adalah dia merasakan sesuatu ya benar. Nah, jadi otak ini terkadang bisa menyebabkan sesuatu yang unlogic menjadi logik, dari unlogic menjadi logik. Bisa nggak kita membakar tangan seseorang dan dia tidak merasa sakit? Bisa nggak Bun kira-kira? Tidak bisa. Bisa nggak kita melakukan operasi tanpa dibius? Nah, ternyata bisa. Bagi saya alhamdulillah menggeluti dunia hipnoterapi gitu. Bahwasanya
Untuk menghilangkan rasa sakit, ya hanya memang dialihkan saja rasa sakit di pikirannya, sehingga ketika dicubit, dipukul, bahkan dibakar, dia tidak akan merasakan sakit. Tapi ketika kondisi pikirannya dikembalikan, mungkin bekas rasa sakitnya itu baru terasa. Seperti itu. Di pikiran itu bisa dimanipulasi. Kenapa pikiran bisa dimanipulasi? Paling utama adalah alat indera kita yang disebut mata. Kadang kita suka bilang, saya yakin kok saya udah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pernah nggak kita bicara gitu? Karena padahal kalau asal ditahu bahwasanya mata ini adalah alat indera yang paling mudah tertipu. Ketika pensil dimasukkan ke air dalam gelas, terasa patah. Air kolam tampak dangkal. Itu adalah ilusi-ilusi yang mata. Jadi mata ini akan bisa lebih fokus lagi bahkan ketika posisinya ditutup. Nah, ketika mata tertutup, maka itu akan lebih tajam lagi perasaannya. Tuh, ya kita lanjut. Hakikat ujian hidup. Ketika ada pertanyaan, kenapa sih dunia ini banyak sekali ujian? Maka kita analogikan, misalkan tanya, pertanyaan lain lagi, Bos. Kenapa sih di tempat sampah itu banyak sampah? Kenapa bisa Bunda Devi? Kenapa di tempat sampah itu banyak sampah? Iya, karena memang tempatnya ya. Karena memang tempatnya. Kenapa di dunia banyak ujian? Karena memang tempatnya. Kalau tidak mau ikut ujian, ya berarti tinggalkan tempatnya. Nah, kenapa sih uji hidup ini banyak ujian? Maka ternyata dunia itu adalah tempat ujian. Tapi kok banyak ujiannya? Iya, iya. Berarti kita ada di tempat yang benar. Justru yang jadi masalah ketika hidup nggak ada ujian. Masalah ini kita benar atau enggak? Jangan-jangan kita nih zombie-zombie nih, mayat-mayat hidup yang berjalan di muka bumi. Padahal ujian itu syarat naik kelas kehidupan. Kenapa sih pelajaran SD itu tampak mudah? Karena kita sudah ujian, kita udah pernah. SD udah pernah SD, sekarang kita sudah SMP, SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Karena kita pernah merasa. Kenapa sih angkat beban 5 kilo itu terasa ringan? Ya karena kita sudah mengangkatnya ratusan kali. Sehingga berasa lebih ringan. Nah, nah, siapa yang layak ikut ujian? Nyata, sekolah, ataupun di alam semesta ini, yang boleh ikut ujian adalah tentunya peserta ujian. Ya. Berarti di dunia ini yang ikut ujian, ya adalah mereka yang sudah berikrar bahwasanya kita adalah
hamba Tuhan, hamba Allah. Sehingga tentunya dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah mengatakan bahwasanya, apakah kamu merasa sudah beriman, lalu tidak kami uji lagi. Tentunya ketika banyak masalah tanpa iman, sepertinya itu bukan ujian. Dan jadi itu hukuman. Karena mana mungkin orang yang nggak daftar sekolah, nggak ikut belajar, nggak melengkapi administrasi, terus dia ikut ujian. Syarat peserta ujian berarti ikuti syarat dan ketentuan berlaku. Maka dia disebut ujian. Kalau enggak, berarti hukuman, jangan-jangan. Nah, ujian sejatinya adalah kesempatan untuk naik derajat, naik kelas. Semoga ujian yang kita hadapi selama ini menjadikan kita naik ke level-level kelas yang lebih tinggi. Amin. Tapi ujian itu kan membuat kita menderita. Lalu apa sih fungsi penderitaan, esensinya penderitaan kira-kira? Ternyata penderitaan itu nah, diperlukan bahwa orang-orang yang paham tentang esensi dari penderitaan adalah orang-orang yang paling lega dalam kita analogikan buah kelapa, Bu. Kalau buah kelapa dijual paling harganya 10.000 mungkin ya atau kurang ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk santan itu harganya bisa lebih mahal Bu, kira-kira. Tapi perjuangan buah kelapa jadi santan dijatuhkan dari pohon ke debu, sudah jatuh dirobek-robek sabut kelapanya. Sudah dirobek-robek, dipukul batoknya, pecah. Sudah pecah, dicungkil daging kelapanya. Sudah dicungkil, diparut daging kelapanya. Sudah diparut, masih belum keluar santannya. Masih diperas. Hingga jadilah santan kelapa. Ternyata penderitaan ini adalah sebuah proses. Karena ternyata ibadah paling tinggi adalah pengorbanan. Ya. Berkorban. Syaratnya mau dekat dengan Allah itu ada sabar. Tentunya kalau sabar itu, apa yang dibutuhkan? Pengorbanan. Karena ternyata Al-Quran ini dibuka dengan pernyataan bahwa Al-Quran adalah obat bagi penyakit di dalam dada. Maka kenapa kita gagal berpikir sehingga menciptakan penyakit dalam dada? Karena ternyata mungkin kita masih belum dekat dengan pedoman hidup kita. Kalaupun kita sudah dekat, mungkin kita belum memahami dengan lebih dalam. Kalau kira-kira dapat obat, obatnya itu pakai bahasa Jepang, sedangkan kita nggak tahu bahasa Jepang, apa yang akan terjadi kira-kira? Bisa jadi kita overdosis ya, karena harusnya diminum, jadi dioleskan ke luka, atau harusnya dioleskan jadi diminum. Jangan-jangan itu juga yang terjadi pada kita ketika kita bergaul dengan Al-Quran. Karena semuanya bahasa Arab, dan kita fokus pada bahasa Arabnya, sampai kita nggak tahu apa maksud bahasa Arabnya ini.
jadi obatnya belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka muncullah penyakit hati seperti benci, iri, dan tidak sabar karena adanya kegagalan dalam berpikir. Belum lagi munculnya nikmat. Nah, kita tanya standar sukses. Apa sih sukses itu? Sukses itu banyak uang, banyak harta. Ada yang standarnya seperti itu. Tapi bahkan terkadang nikmat itu bisa melalaikan. Ketika ada seseorang di dalam sumur, kemudian dijatuhkanlah uang-uang kertas, apa yang terjadi pada orang itu? Orang itu kan sibuk mengumpulkan uang, kumpulkan. Tetapi apabila ada satu butir batu yang dijatuhkan sehingga mengenai kepalanya, ceduk, dia akan fokus ke atas. Siapa sih yang lempar batu di kepala saya? Ternyata terkadang ada nikmat-nikmat yang diberikan agar manusia itu lupa. Maka aku beri nikmat, beri nikmat, beri nikmat, nikmat hingga dia lupa. Maka terkadang penderitaan atau kesulitan atau ujian ini diberikan agar manusia ini senantiasa kembali untuk ingat lagi. Maka tentunya bahaya terbesar ketika Allah sudah tidak memberi jalan keluar. Allah sudah turunkan Nabi dan Rasul, kita masih belum bergerak. Allah turunkan para ulama, masih belum bergerak juga. Turunkan motivator, belum turun keluar juga. Turun siapa lagi? Mau menunggu siapa lagi untuk berubah? Maka Allah terkadang bisa menambah nikmat agar manusia semakin lupa. Karena nikmat terbesar justru adalah kesadaran dalam menghadapi ujian. Maka ujian sebagai teori baru, pada setiap ujian adalah cara Allah membocorkan teori baru dalam hidup kita. Setelah ujian pasti ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Maka kita harus merenungi, mohon ampun, dan mensyukuri sebagai hal positif, bukan hal negatif. Karena ternyata terkadang mungkin saat anak diam, dia mencuri, mungkin karena orang tuanya yang belum mengajarkan cara untuk memberi. Saat anak kurang pede, mungkin itu karena orang tuanya yang jarang mengapresiasinya. Saat anak membangkang, mungkin karena orang tuanya yang terlalu banyak menuntutnya. Saat anak berbohong, mungkin itu karena orang tuanya terlalu berat menghukumnya. Saat anak kasar kepada orang tua orang lain, mungkin itu karena orang tuanya suka melakukan kekerasan padanya. Saat anak jadi pendiam, mungkin itu karena orang tuanya yang jarang mengajaknya berbicara. Maka berpikir yang kurang akan petunjuk, maka akan menghasilkan hasil pikir yang melampaui batas. Terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa berprasangka baik. Mohon maaf lahir batin.
Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.